Terawang adalah melihat dengan hati ya. Jadi gambarnya seperti ini. Ini otak. Otak itu cara bekerjanya namanya berpikir. Nah, hati cara bekerjanya namanya terawang seperti itu. Makanya kenapa wanita itu lebih sensitif ya sama goib, karena mereka wanita itu sering berpikir dengan hati. Dia mikir apa-apa masuk ke hati. Makanya seorang wanita itu biasanya lebih peka dengan goib ya. Beda dengan laki-laki, karena laki-laki itu berpikirnya logik ya. Berpikirnya dengan otak terus. Terawang adalah subbagian dari keilmuan kebatinan. Kali ini saya akan menerangkan sedikit tentang bagaimana terawang dan cara mempelajarinya secara mudah agar bisa masuk ke logika semuanya ya. Simak baik-baik, ciao. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Supranatural Modern. Bersama saya Jagat akan membahas seputar kehidupan dari segi supranatural dan spiritual. Nah, kali ini tentang terawang ya. Jadi yang pertama itu, terawang itu ada banyak sekali ya. Misalkan terawang goib, terus terawang masa lalu, mata malaikat, dan lain-lain. Nah, kali ini saya akan menjelaskan seperti apa terawang itu dan bagaimana cara mempelajarinya secara mudah dan secara supranatural. Jadi untuk perbandingan. Nah, untuk terawang sendiri secara mudah adalah melihat dengan hati ya. Jadi agar seseorang bisa terawang itu sering-sering bicara dengan hatinya ya. Jadi berteman dengan hati, jadi berdekat dengan hati. Makanya ketika mempelajari terawang itu memang hal yang sangat dianjurkan adalah meditasi kosong, jadi tidak memikirkan sesuatu dan mempelajari bagaimana sih hati bicara. Misalnya saya beri contoh, misalkan seseorang ingin menerawang suatu tempat, misalkan saya ingin menerawang suatu tempat ini ya, terawang goib ya. Jadi saya melakukan meditasi, terus seperti ini meditasi, terus nanti ketika otak kita memberi gambaran, oh ini ada ini. Itu bukan terawang ya, itu namanya berpikir ya, itu namanya gambaran, bayangan. Jadi terawang bukan seperti itu. Nah, ketika terawang itu adalah meditasi, terus nanti ada gambaran benar-benar dari hati ya, dari hati kita yang memberikan gambaran. Nah, ketika itu terjadi, itulah yang disebut terawang ya teman-teman. Jadi secara logika, secara mudah terawang adalah seperti itu. Karena hati sendiri tidak akan mungkin berbohong, pasti itu benar kalau dikonversi. Jadi teman-teman bisa mencoba latihan. Misalkan nih, tanpa tahu sesuatu di rumah ini, kalian bisa meditasi, terus niat pengen tahu apa aja sih yang ada di rumah ini. Misalkan goib, jadi tunjukkanlah energi goib, minta ditunjukkan energi goib, terus hati jangan berpikir, jadi pikiran buang. Makanya supranatural itu tidaklah mudah ya, karena bisa membedakan antara bahasa hati dan bahasa pikiran seperti itu. Bagaimana sih untuk terawang secara supranatural? Jadi secara supranatural sendiri, untuk mempelajari terawang, tahap awal terawang itu adalah namanya pangroso ya. Jadi merasakan. Misalkan, jadi kita pergi ke suatu tempat mistis, terus di situ ada energi tubuh kita tabrakkan ke energi tersebut. Nanti kita akan merasakan sesuatu. Misalkan seperti ada hawa panas, getaran di tubuh. Nah, itu namanya pangroso. Jadi tubuh merasakan. Ketika seseorang menabrakkan energi, supranaturalis menabrakkan energi tubuhnya ke hal mistis, itu nanti kepekaan akan lama-kelamaan muncul ya teman-teman. Jadi terawang itu memang sangat susah karena butuh ketekunan dan memang harus ada step-stepnya untuk pelajari. Pertama itu pangroso itu tadi. Terus setelah pangroso berkali-kali kita menabrakkan tubuh ke energi negatif, ke energi yang besar,
bukan cuma negatif aja, terus kita bisa tahu. Nanti terus step berikutnya itu adalah mendeteksi ya. Jadi mendeteksi, jadi tanpa kita menabrakkan, kita sudah tahu di mana sih tempat energi-energi yang ada di suatu tempat. Nah itu secara supranatural ada dengan seperti kita meditasi juga. Terus meditasi, terus tubuh kita mengeluarkan energi. Nah tubuh kita mengeluarkan energinya masuk ke ruangan. Nah dengan seperti itu energi kita akan tahu di mana energi lain yang ada di tempat itu. Nah itu step yang kedua untuk mempelajari terawang, namanya deteksi. Jadi bisa tahu di mana tempat tanpa menabrakkan tubuh. Itu step selanjutnya setelah pangroso. Nah, setelah step 1, step 2 itu sering-sering dilakukan, maka kepekaan akan tumbuh lagi, semakin peka. Terus nanti masuk ke step berikutnya, yaitu adalah deteksi 2 ya. Deteksi 2 itu adalah jadi nanti seseorang itu tanpa mengeluarkan energi tubuh ataupun aura, dia bisa langsung tahu di mana tempat gaib itu berada ya, tempat energi lain selain dia berada. Jadi deteksi 2 seperti itu. Jadi karena kepekaan sudah muncul, maka akan bisa masuk ke step deteksi 2 ya. Jadi setelah itu dilakukan terus menerus, menguasai kesemuanya, sampai nanti lama-kelamaan atau seiringnya waktu itu nanti mata gaibnya terbuka ya, jadi bisa melihat. Nah, yang perlu catatan di sini, sebenarnya makhluk gaib itu tidak bisa dilihat ya, kecuali hanya Allah dan orang yang diberitahu. Nah, makanya biasanya itu orang yang melihat supranatural melihat, misalkan saya melihat itu bentuknya seperti energi ya, energi ataupun kumparan ataupun cahaya. Nah itu, tapi itu lebih efektif. Nanti saya kasih tahu kenapa lebih efektif. Mungkin di video berikutnya akan saya kasih tahu. Semoga jelas ya penjelasan dari saya. Akan saya rangkum sedikit. Jadi secara mudah, terawang adalah melihat dengan hati ya. Jadi gambarnya seperti ini. Ini otak. Otak itu cara bekerjanya namanya berpikir. Nah, hati cara bekerjanya namanya terawang, seperti itu. Makanya kenapa wanita itu lebih sensitif ya sama gaib, karena wanita itu sering berpikir dengan hati. Dia mikir apa-apa masuk ke hati. Makanya seorang wanita itu biasanya lebih peka dengan gaib ya. Beda dengan laki-laki, karena laki-laki itu berpikirnya logik ya, berpikirnya dengan otak terus. Jadi itulah kenapa wanita itu seringkali dia ditampakkan atau digoda itu karena mereka lebih sensitif. Terus untuk terawang gaib seperti tadi, step-stepnya memang harus dilalui seperti itu. Nanti sampai mata gaibnya terbuka. Nah itulah terawangnya. Ambil baiknya, kebenaran hanya dari Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ciao, terima kasih.